Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulos Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Masti lagi. Alhamdulillah ketemu sama Masti lagi di kesempatan hari ini. Seperti biasa, kalau ngomongnya lembut-lembut dan mendayu-dayu ini berarti cermal ya. Biasanya cermal ada di hari Senin, tapi ini Masti buat kayaknya kalau tidak ada kendala mungkin akan tayang di hari Rabu ya teman-teman. Jadi seperti biasa banyak teman-teman yang nggak banyak tapi ada beberapa yang request untuk Mas Tulus ternyata tuh sambil tiduran sambil dengerin Mas Ting ngeromet nih ternyata ya iso ngeliar-ngeliar newang turu katanya gitu. Bikin saya bisa cepet tidur katanya gitu. Intinya adalah cermal gitu cuma buat temen tidur kalian gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada manfaatnya dong dari video yang saya buat sekarang dengan ya, intinya memang saya ingin semuanya bermanfaat buat teman-teman. Semuanya jadi apa namanya? Jadi berkat buat yang lagi nonton ya kan walaupun cuma ya jadi temen tidur. Selamat malam untuk yang di malam hari ini sedang dalam kondisi baik. Jangan lupa bersyukur. Selamat malam juga untuk yang malam hari ini lagi galau-galau merana. Lagi sedih, lagi suntuk, lagi bete ya. Di percintaan, di pertemanan, di keluarga. Pokoknya apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan kondisi yang sekarang, dengan keadaan yang sekarang, tengoklah jangan selalu ke atas tapi sekali-kali tengok di bawah. Karena menurut Mas Teh ya, ada sebagian orang yang biasanya kalau dia sering lihat ke atas dia akan merasa tersaingi, akan merasa sedikit kurang nyaman dengan dirinya sendiri dan seakan-akan kita tuh paling rendah. Seakan-akan kita paling rendah. Aduh kok orang enak banget kenapa aku tidak? Orang kok bahagia kenapa aku sedih misalnya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian jadikan referensi untuk justru menghujat diri sendiri gitu loh teman-teman. Karena kalian lihatnya ke atas terus. Sekali-kali kita ngeliat ke bawah, kita lihat, banyak banget kok orang-orang yang jauh di bawah kita teman-teman ya. Tetap semangat apapun posisinya, yang malam hari ini lagi kerja selamat kerja, yang lagi lembur selamat lembur, selamat menikmati hari ini, selamat menikmati kebahagiaanmu, jadilah diri sendiri dan terus menjadi baik bagi sesama yang pasti ya. Selamat bekerja, selamat lembur yang sudah beranjak pulang atau sudah di rumah lagi ngumpul sama keluarga atau juga lagi tiduran mungkin ya kan udah pulang kerja udah mandi nonton videonya Mas Tulus pas udah jam 9 atau jam 10 malam sambil apa leyeh-leyeh ya kan sambil tiduran sambil ngeliatin langit-langit kamar gitu terus sambil apa namanya sambil mengevaluasi kira-kira hari ini di kantor gimana, kerjaannya gimana, kalau yang jualan apakah jualannya laris manis hari ini, terus ada evaluasi juga kenapa kok saya ini kurang ini hari ini, nah itu dievaluasi ya teman-teman. Apapun hasil bekerja hari ini, apapun hasil yang sudah kalian kerjakan, ya ini yang terbaik dari Tuhan, jadi tetap harus bersyukur dan untuk yang lagi bahagia juga selamat berbahagia. Jangan lupa untuk mengingat bahwa kalau ada bahagia berarti siap-siap akan ada duka ya. Karena mereka berdampingan. Kemudian untuk yang sedang berduka atau sedang ingin meluapkan emosinya. Kalau memang kalian ingin menangis, kalau kalian ingin teriak, ya gak masalah buat saya. Karena ada banyak hal, banyak cara dan juga banyak hal bagi sebagian orang untuk meluapkan sesuatu yang sedang dia rasakan.
ya. Misalnya kamu kangen sama mama atau sama orang tuanya masih ada pulang kampung, itu adalah cara melampiaskan. Kalau orang tua kamu maaf sudah meninggal seperti orang tuanya Mas Tulus, ya kita pulang datang ke makamnya atau kita kirimkan doa, itu adalah media yang kita gunakan untuk meluapkan isi hati kita, meluapkan apa yang sedang kita rasakan. Kemudian kalau memang kamu lagi ada emosi yang cukup tinggi sekarang, pengen nangis, pengen teriak, cari tempat yang kira-kira sepi, kamu teriak nggak apa-apa. Ada yang lempar-lempar batu ke kolam, kemudian ada yang ngumpul-ngumpul sama teman-teman nongkrong kongko-kongko, kemudian ada juga yang memang kayak Mas Tulus misalnya. Kalau Mas Tulus itu tipe orang yang memang introvert, sukanya diem di rumah. Jadi kalau emang lagi stres atau lagi bete, pilih diem atau nangis gitu loh. Jadi memang benar teman-teman, menangis itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi buat saya menangis itu adalah salah satu cara untuk mengurangi beban yang ada di kepala. Itu salah satu cara saya. Dan kalau kalian mau melakukan itu juga nggak masalah gitu loh. Ya, ayo nggak apa-apa keluarin. Dan habis dikeluarin tapi sudah. Ya, habis nangis tapi udah. Jangan lupa sambil ngadu sama Allah. Nanti jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh itu bagus sekali buat kalian yang mengeluh. Karena di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana kita juga lagi sepi, secara fisikly kita juga ngerasa lebih tenang, kemudian kita bisa menyampaikan semua keluh kesah kita tadi dengan lebih lega, lebih sepi, nggak ada kendala ya toh, terus lebih enak sampainya ke Allah dan lebih khusyuk yang pasti. Oke, semangat untuk hari ini siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian dan bagaimanapun kondisi kalian saat ini, tetap semangat dan katakan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang kalian terima hari ini, oke? Jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa juga untuk berhati-hati. Makanya ketika kita sudah ucapkan Alhamdulillah, kita juga harus ingat innalillah. Karena di setiap sela kebahagiaan itu bisa terselip musibah. Di sela musibah bisa terselip juga kebahagiaan. Jadi dua hal ini berdampingan. Jadi kita harus hati-hati, tapi kita juga tidak boleh terlalu bahagia, tidak boleh juga terlalu meratapi kesedihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus. Jadi ya seporsinya saja, satu posisinya saja, jangan terlalu dipaksa, oke? Semangat terus buat semuanya. Yang konflik lagi sama keluarga, sama pacar, sama orang-orang terdekat, sama lingkungan, pekerjaan apapun itu, ya itulah rona-rona kehidupan. Karena banyak sekali orang-orang tuh sekarang mentalnya lagi betul-betul dibuat down sama keadaan, dibuat down dengan posisi, apalagi dengan beban yang besar, tetapi dengan tumpuan yang sedikit. Dalam arti kalian tidak punya teman untuk berbagi, kemudian pekerjaan kalian berat tetapi kalian tidak punya sesuatu yang sudah kalian kejar tadi. Misalnya kalian punya cicilan, dia bela-belain kerja lembur dan lain sebagainya, ternyata hasilnya tidak maksimal gitu loh. Jadi ya itu tadi, orang akan banyak mengeluh dalam kondisi ini. Jadi di bulan Oktober seperti yang sudah Mas Tulus bahas sebelumnya, memang keuangan ini sangat-sangat aman sebetulnya bagi mereka yang berhati-hati. Tetapi ketika yang tidak berhati-hati akan goyang. Harus hati-hati karena ketika dapat untung banyak-banyak, dapat ruginya lebih banyak lagi. Jadi harus lebih hati-hati. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin malam hari ini sedang dalam kondisi merindukan seseorang, kangen sama teman, kangen sama pacar, kangen sama mantan, ya kan? Atau kangen sama orang tua, kangen sama keluarga, ya kan? Posisi kita di rantau, aku tuh ngebayangin banget karena posisi saya itu dari 2010 sudah di Jakarta teman-teman. Dan memang saya itu dari dulu tugas dalam keluarga adalah salah satunya memang untuk cari uang. Untuk cari rezeki. Jadi tugas saya tuh cari uang, Mas Wardi yang mengeksekusi di kampung gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kalau pas lagi malam gitu kan, waktunya kita sudah mau pejemin mata, terus kita ngerasa kayak, ya Tuhan gue sendiri loh di Jakarta. Gue gak punya keluarga loh, dan gue itu sebatang kara di sini, gak ada yang kenal gue, maksudnya gue gak punya teman. Karena ya seperti yang kalian tahu, Mas Tulus itu sebetulnya memang tidak friendly ketika tidak mengenal. Dan tidak suka berkumpul, tidak suka berinteraksi dengan orang dari dulu. Jadi
ya wes kalau pas lagi mau tidur kadang-kadang kayak ya Allah enak kali ya kalau kita tidur sambil bercanda dulu sama keluarga, sambil kata-kataan dulu sama keluarga misalnya. Dan kadang-kadang kalau pas lagi kangen, kalau zaman mama masih ada, aku sering telepon tengah malam juga karena ya itu tadi rasanya itu nggak enak. Apalagi mikir kita di rantau, jauh dari keluarga, di sini kita pulang capek, pagi kerja, ya kan? Terus malam sudah tidur, jadi kita betul-betul nyewa tempat buat istirahat tuh betul-betul hanya buat tidur. Tidur malam, pagi jalan, malam pulang tidur lagi dan begitu seterusnya. Karena percaya atau tidak di Jakarta ini masih banyak pekerjaan yang long time teman-teman. Jadi ada yang gak ada hari liburnya juga ada di Jakarta ini. Jangan salah ya, khususnya untuk industri yang berhubungan dengan entertainment. Mall misalnya, ada beberapa tempat rekreasi yang memang justru liburnya kadang-kadang di hari Senin. Dan walaupun bahasa orang mengatakan di Jakarta tuh enak, di Jakarta itu gajinya gede, UMR-nya besar, di Jakarta tuh terbesar dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi banyak orang yang tidak tahu kalau di Jakarta ini masih banyak orang-orang dengan penghasilan yang sangat rendah teman-teman. Ya, bahkan kerjanya mereka itu betul-betul cuman datang, nyampe rumah cuma tidur, ganti baju, mandi tidur selesai. Besok pagi bangun sudah harus pakai baju yang kemarin dipakai kostumnya atau seragamnya, kerja lagi dan begitu seterusnya. Dan makanya tingkat stres di Jakarta ini cukup tinggi teman-teman, karena mereka untuk loyal dalam bekerja itu harus mau tidak mau, karena mereka beranggapan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal intinya di situ. Tapi banyak juga loh di Jakarta ini yang di bawah UMR yang justru mereka tuh capek, ada juga. Aku punya teman banyak kok yang kerja part time, terus ada yang nggak ada liburnya, kemudian ada yang kerjanya sehari sip-sipan ya kan, ada yang kayak gitu. Dan ada yang kerjanya dari pagi sampai malam banget ya, sampai rumah ya bener cuman numpang tidur, terus paginya udah jalan lagi. Dan itu terus terjadi sampai beberapa tahun kemudian. Makanya tingkat kebosanan di Jakarta, tingkat stres itu sangat tinggi. Karena mereka dituntut untuk melakukan sesuatu yang justru terkadang mereka seakan-akan terlihat terpaksa melakukan itu dengan kondisi yang seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Aku pengen baca beberapa komentar ataupun beberapa DM yang dikirimkan di Instagram, tapi ini seputar personalnya Mas Tulus ya, karena banyak banget teman-teman yang kirim pertanyaan ke aku via Instagram ya. Oh ya, Instagramnya Mas T sudah diganti teman-teman. Yang mau ikut join, punya pesan, punya pertanyaan yang mau dibahas, bisa DM di bigtulus_official ya. Mas T Instagramnya sudah diganti bigtulus_official, bigtulus_official, oke? Bisa langsung DM ke situ. Dan ada beberapa DM yang sudah saya screenshot untuk saya ambil beberapa pertanyaan yang menurut saya lumayan untuk saya jawab, dan mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan teman-teman yang sering nanya ke saya. Pertanyaan paling umum yang saya tadi baca adalah terkait dengan bagaimana cara Mas Tulus menyikapi subscriber yang tidak suka gitu loh. Orang yang tidak suka dengan Mas Tulus, bagaimana cara menyikapinya? Menurut saya gini teman-teman, percaya atau tidak ya, manusia itu kalau dikategorikan yang suka atau tidak, itu sebetulnya banyak yang tidak loh. Makanya kalau ibuku dulu bilang, ya kayak gitu le kehidupan, kamu percaya atau tidak, uang sing seneng karo sing ora tuh banyak yang ora. Kata mamaku, almarhum dulu kalau bilang. Jadi kamu harus bersiap-siap untuk dibenci sama orang, kamu harus bersiap-siap untuk tidak disukai sama orang. Apalagi dengan postur saya ya teman-teman, di vlog saya terlihat tegar, saya terlihat baik-baik saja. Kemudian mulai banyak yang menghujat, karena apa? Karena ketika mereka curhat atau ketika mereka berbagi cerita, kemudian ini mereka tidak saya tanggapi, seakan-akan tidak ditanggapi. Padahal memang karena WhatsApp-nya itu numpuk banyak teman-teman. Jadi itu, kemudian bagaimana cara menyikapinya orang-orang seperti itu? Ya menurut saya bukan hanya saya, pasti ada orang yang tidak suka dengan jenengan yang bertanya. Tidak suka dengan kalian, dengan caranya mereka masing-masing. Karena
Seperti sebuah kata pepatah ya, walaupun kita terlihat sebagai kotoran di mata orang lain, tapi kita ini mutiara di keluarga kita sendiri. Makanya ya yang bisa bilang aku ganteng ya cuma mamaku. Yang bilang aku cakep ya cuma mamaku, karena mamaku yang lahirin aku gitu loh. Aku darah dagingnya gitu. Yang bilang aku baik ya keluargaku yang kenal sama aku, yang sudah mengerti pribadiku seperti apa. Tetapi orang di luar sana, apalagi yang kenalnya hanya via YouTube, faktor dari apa yang orang ngomongkan, kemudian tidak suka dengan konten yang saya buat, kemudian mereka tidak suka dengan saya, ya saya nggak bisa paksa itu. Makanya saya sering banget kok bilang sama orang, misalnya dia komentar kata-katanya nggak enak gitu ya, aku cuma bisa bilang, eh maafin saya kalau saya ada salah. Jadi justru saya menyikapinya dengan meminta maaf. Kalau saya menyikapi orang yang tidak suka dengan saya tadi dengan minta maaf. Dan saya hanya bisa bilang sama kalian-kalian yang tidak suka dengan Mas T, satu, yang pertama saya minta maaf kalau memang saya pernah melukai atau membuat jenengan tidak suka. Kemudian berikutnya saya pengen pertegas lagi, kalau tidak mengenal seseorang secara langsung, baiknya jangan ngecap atau ngejudge orang semau kita. Karena terkadang teman-teman, masih banyak loh orang yang tidak suka dengan kita itu hanya alasan mendengarkan dari si A si B, percaya atau tidak. Apalagi mengenal di media sosial dengan YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian ada dasar di mana kalian tidak suka dengan saya gitu, tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Ini satu hal yang menurut saya bukan sesuatu yang logik, sesuatu yang maaf saya katakan bodoh. Karena kamu mengenal orang hanya via media sosial dengan apa yang dia katakan, terus kamu bisa menyimpulkan, oh Mas Tulus orangnya baik, jangan. Oh Mas Tulus orangnya jelek, jangan juga. Jadi nilai orang tuh ya sama aja kayak kita nilai diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa mengklaim orang tadi seperti ini, kita nggak bisa klaim juga orang itu seperti itu. Karena posisinya adalah sama dengan apa yang jenengan rasakan. Saya juga manusia biasa, saya pasti punya dosa, saya pasti punya salah, tidak sempurna. Jadi sekali lagi saya tegaskan, cara saya menyikapi orang yang tidak suka dengan saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena saya nggak pernah tahu apa yang orang lakukan, apa yang orang tidak suka dengan saya tadi apa. Jadi saya cari tahu dari diri saya sendiri, kemudian saya minta maaf yang pertama, kemudian saya mengingatkan beliau untuk kenali saya lebih dekat gitu loh. Karena yang tahu saya cuma teman-teman saya, orang-orang terdekat yang sudah kenal saya. Karena saya memang mengakui ketika dilihat secara look, secara jauh, secara belum berbicara, mungkin saya ini terlihat pendiam ya teman-teman. Karena memang saya tidak suka ngumpul, saya tidak suka ngobrol, saya tidak suka ya kalau buka-buka omongan sih masih bisa, karena Mas Tulus basicnya memang di ini ya, di MC kan gitu-gitu. Cuman kalau untuk orang nggak kenal tiba-tiba saya akrabin, saya duluan, itu susah. Memang tipenya seperti itu. Jadi kalau yang tidak tahu dengan basic saya yang pernah di Bintang Pantura, pernah di Koplo Superstar, pernah di TV ini, TV ini, TV ini. Itu teman-teman lamaku juga banyak yang ada sebuah kata yang saya dengar, Tulus Mas sekarang sudah jadi artis, tidak pernah mau berteman dengan orang-orang susah. Saya kaget ada statement seperti itu. Padahal jenengan bisa lihat sendiri posisi saya seperti apa. Ya, kondisi saya di Jakarta tuh seperti apa. Kalau saya artis, saya sukses, kenapa saya mau tinggal di tempat yang banjir? Coba pikirkan. Kalau saya mapan, pasti saya bagian diri saya sendiri dong. Saya membuat nyaman hidup saya. Ini satu contoh yang sudah jelas salah dari apa yang orang katakan gitu loh. Tulus sudah nggak mau berteman sama orang susah. Dia orangnya orang kaya semua temannya. Yang ditemenin dia sama orang-orang kaya semua. Nah ini satu hal yang menurut saya harus diluruskan, sesuatu yang salah menurut saya. Tetapi ya ini tidak bisa kita ganggu gugat karena orang punya hak untuk berkomentar juga. Tetapi kita yang mengomentari orang itu kan tidak selalu seperti apa yang kita lihat teman-teman. Orang lihatnya di TV, artis, banyak teman artis dan sebagainya. Padahal saya seorangnya suka diam di rumah. Saya tidak suka jalan kemana-mana gitu. Kalau pengen jalan di jalan, kalau enggak ya di rumah toh. Dan lebih sering di rumah, contohnya itu. Kemudian ketika saya dilihat memang saya orangnya jutek. Muka saya tuh muka orang Batak, apalagi nama saya Tulus ya. Banyak teman-teman bilang, kamu orang Kristen, kamu orang Batak katanya. Bukan, saya orang Jawa, saya Muslim, saya gitu. Dan
Banyak teman-teman saya nggak ini dulu di beberapa kompetisi menyanyi atau kompetisi saya dulu pernah Indonesian Idol, KDI segala macam dan teman-teman saya bilang dari awal tuh bahkan kemarin Koplo Superstar awalnya temanku bilang sumpah ya aku tuh sebelum kenal kamu tuh jutek parah orangnya. Padahal aku bukan jutek, aku tuh diem. Aku ndak suka berinteraksi gitu loh, Rek. Kalau ndak dipancing jeleknya Mas Tulus di situ. Ya itu kan sifat ya. Dan orang menganggap sudah seperti itu. Kalau orang lihat marah itu alasannya adalah oh yang marah salah. Kalau orang lihat maling, oh yang maling salah. Ya toh? Kemudian orang lihat membunuh salah. Iya, semuanya salah kalau di mata kita. Seperti apa yang kita lihat. Padahal kenapa Mas Tulus diem, kenapa maling mencuri, kenapa orang membunuh, kenapa kriminal ada. Semua ada faktor dalam tanda kutipnya adalah alasan. Jadi kita tidak berhak mengklaim satu ataupun dua kalimat sekalipun bagi orang lain yang meskipun kita lihat oh tampangnya perempuan yang maaf rambutnya pirang, bajunya seksi ngerokok. Kita sebut dia PSK, belum tentu teman-teman. Jadi tidak bisa begitu. Walaupun saya tidak disukai, saya tidak apa-apa. Saya minta maaf kalau saya tidak disukai. Itu jawaban saya. Kemudian pertanyaan kedua, ada dua pertanyaan saja yang saya garis bawahi. Enak tidak menjadi seorang Tulus yang sekarang? Jujur semakin kesini untuk yang enak atau tidaknya ini dari berbagai macam faktor ya teman-teman. Tapi saya ngerasa semakin kesini tuh semakin tidak enak. Tidak enaknya adalah saya dipaksa. Tetapi ada hikmah dari paksaan tadi teman-teman. Aku seakan-akan dipaksa untuk melakukan sesuatu, seakan-akan tubuhku itu dipaksa untuk menjadi A, menjadi B, tetapi manfaatnya betul-betul nyata di tubuh saya. Dan saya betul-betul bisa di fase yang memang belum di fase itu 100%, tapi saya merasa kayak oke lah, saya sudah bisa menyebut kalau saya sedang belajar untuk ikhlas dengan apa yang saya punya. Karena intinya begini teman-teman, dulu saya kalau kehilangan sesuatu, saya bisa gila. Saya hampir tiap malam nangis, kemudian saya sesali, saya ini, saya itu. Kalau sekarang, hilang barang aja sih cuman ya udahlah, mau diambil apa lagi. Bisa kita usahakan datanya. Yang mau dibuang ya sudah, mau nggak mau kan sudah keluar. Mau tidak mau harus pergi apa yang kita ambil. Apa yang kita punya itu bisa pisah dari kita. Nyawa aja bisa keluar dari tubuh kita secara haknya Allah yang punya. Jadi apalagi yang harus saya katakan kepada Tuhan. Kalau saya mengeluh, saya sudah mengeluh. Kalau saya tidak kuat, saya sudah bilang tidak kuat gitu loh. Tapi kalau ditanya bagaimana jadi saya sekarang enak apa enggak itu, menurut saya enggak enak, tapi efeknya enak. Gimana tuh jadinya? Enggak enak, Rek. Jadi Mas Tulus itu enggak enak. Ibarat kata sekarang, teman-teman tuh pada enggak tahu ya. Maksudnya yang di Instagram, yang di WhatsApp itu kalau pas WhatsApp terus beliau itu tidak menyukai apa yang saya sampaikan, bahwa mereka sudah pasti marah-marah dengan bahasanya mereka sendiri. Seperti halnya tadi teman-teman ada yang nanya pertama suka atau tidak dengan ya itu tadi. Nggak sukanya kita itu sekarang harus betul-betul bisa mengontrol emosi, betul-betul membawa diri dengan apa yang kita lakukan, dan hal yang kita lakukan ini hanya beberapa orang saja yang mengerti, hanya segelintir orang yang mengerti, sehingga terkesan kayak ngelakuin hal yang tidak dipercayai orang. Itu kan aneh ya. Ada banyak orang yang bilang, aku tuh banyak loh ngebaca atau menonton alim ulama, kemudian tokoh-tokoh hebat yang mengatakan kalau bahkan ada sebuah statement yang saya dengar kalau Nyi Roro Kidul itu ndak ada misalnya, itu jin itu palsu. Orang bisa ngelihat jin itu ya berarti karena jin. Ya, saya tidak menyangkal beberapa itu, tetapi kan memang itu ada. Nah, ini yang susah disatukan dengan apa yang pikiran orang. Sekali lagi memang saya tidak bisa maksa orang dengan kondisi saya yang sekarang. Walah, Rek, kalau diceritain susahnya saya itu ya
Bisa apa sih saya tuh jadi manusia cuma bisa jalanin udah gitu aja. Kalau mau ngeluh ya wis ngeluh, nangis ya wis nangis, tapi kan ya nggak ada gunanya. Sudah capek juga mau nangis, ngeluh juga sudah capek dan apakah ngeluh akan ngerubah posisiku? Tidak. Mendingan aku cuma nangis ngeluapin emosi iya, tapi kalau sampai aku putus asa mau bunuh diri segala macam, aku alhamdulillah aku tidak pernah punya pikiran di situ untuk saat ini meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Dan apakah baik-baik saja kondisinya Mas Tulus? Jujur saya sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya harus kasih tahu sama teman-teman bahwa saya itu sedang tidak baik-baik saja. Saya terlihat baik di mata kalian dengan kondisi tubuh saya yang baik, dengan kondisi selera saya yang terlihat baik dalam tanda kutip, tetapi kalian tidak pernah tahu mental saya seperti apa. Ya. Jadi sekarang saya betul-betul sedang belajar untuk saat orang lain lagi ambisi, saat orang lain lagi emosional, orang lagi pengen ngejar apa yang pengen mereka dapatkan. Kalau saya sekarang fokusnya adalah dengan saya hanya bisa menerima dengan kecukupan yang Allah berikan ke saya. Cukup makan, cukup kebutuhan, sudah. Bisa nggak kita ngontrol itu? Karena saya pikir orang dagang pasti pengen rame, pengen besar. Orang pengen punya motor, sudah pengen punya mobil pengen punya rumah, dan begitu seterusnya. Nah, kalau saya sekarang, target saya punya, tetapi saya tidak mau paksa. Kalau Allah kasih saya terima, kalau tidak juga tidak masalah. Gitu sih, lebih ke arah yang ke situ. Ikhlas dengan apa yang Allah berikan, cukup, asal cukup saja sudah. Tetapi bukan berarti tidak mau usaha ya. Tetapi untuk saat ini posisi karena kondisi mental sedang tidak bagus, saya hanya bisa bilang untuk alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah berikan ke saya. Posisi saya sehat, saya masih bisa makan, dan apa yang sedang saya butuhkan meskipun dengan kesulitan Allah cukupkan terus, yaitu beberapa hal yang harus saya syukuri. Dan ini beberapa hal yang tidak kalian tahu dari saya. Meskipun saya bisa ketawa, saya bisa hibur kalian, tapi ada berbagai macam sisi di mana saya juga nggak bisa ngalahin mental saya. Saya nggak bisa ngalahin apa yang sedang saya rasakan sekarang. Rasanya kayak ada yang salah aja, ada yang nggak bener jadi badan gitu loh. Jadi ini beberapa hal yang tidak bisa saya lawan, tetapi harus saya jalanin. Enak atau tidak jadi Mas Tulus? Maaf saya jawab, untuk saat ini saya merasa saya tidak enak dengan kondisi saya. Aduh, semakin kesini tuh semakin kesono dah pokoknya. Makin ya udahlah. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang Tuhan berikan ke saya ini adalah sebuah cara Tuhan untuk mendewasakan saya. Cara Tuhan untuk mengajarkan saya bahwa oh ini loh, Tulus ini lagi saya gembleng nih. Tuhan lagi ngomong sama Tulus misalnya. Tulus, kamu lagi saya gembleng biar kamu lebih kuat nantinya. Nah, ini caranya Tuhan bikin saya lebih kuat. Dihajar terus dari kerjaan, dari mental, semuanya dihajar. Tapi yakin yang saya yakini adalah memang Allah sudah mempersiapkan. Kemudian untuk apa? Ada hikmah di balik sebuah musibah. Aku yakin dan percaya bahwa emang sedang ada yang dipersiapkan untuk saya. Ya, saya yakin dan percaya itu. Dan semuanya pasti baik. Dan semuanya pasti indah. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Buat kalian yang saat ini sedang punya dendam, sakit hati terhadap orang lain, keluarga, pacar, mantan suami, mantan istri, dan lain sebagainya, belajarlah untuk mencoba menjadi ikhlas dengan apa yang orang lain lakukan. Ya, kita tidak perlu kotori tangan kita, tidak perlu kotori mulut kita untuk membalas apa yang yang pernah dia lakukan ke kita. Tapi hidup ini berdampingan dengan karma. Karma baik, karma buruk, semuanya akan kembali kepada yang melakukan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdiam diri, kemudian menikmati apa yang orang dulu pernah sakit hatikan ke kita atau lakukan hingga menyakiti kita. Dan setelah itu kita hanya bisa bilang sama Tuhan, terima kasih atas apa yang kau ajarkan kepadaku. Meskipun sangat sakit, meskipun itu sulit untuk dilupakan, tetapi bagi saya ini adalah sebuah proses. Dan bagi saya ya teman-teman, yang harus membalas apa yang manusia lakukan itu yang berhak tuh hanya Allah, bukan kita. Jadi mau kita santet, mau kita guna-guna, pakai jin segala macam, gak ada gunanya. Gak berguna kalau Tuhan tidak menghendaki. Jadi
Biarkan orang yang menyakiti kamu, pendam dendam kamu nggak apa-apa, masih dendam nggak apa-apa, belum bisa belum nggak apa-apa. Tapi lama-lama kamu harus coba untuk ikhlas. Kalau kamu bisa ikhlas melakukan apa yang seperti yang Mas Tulus katakan, insya Allah kamu akan jadi orang yang mudah dan lebih berhasil di kedepan hari. Aku yakin itu ya. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja. Kemudian selamat beristirahat sudah beristirahat. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengirim pertanyaan. Nah, teman-teman yang pengen ceritanya atau curhatannya dibahas di Cermal, bisa DM di @bigtulus_official. Dan sekarang ada fitur baru dari YouTube yang sudah Mas Tulus, saya baru tahu soal fitur ini adalah terkait dengan Super Thanks namanya. Jadi ada apresiasi dari subscriber yang ingin memberikan hadiah kepada YouTuber atau konten kreatornya. Ada di kolom terima kasih tulisannya kalau tidak salah ya. Namanya Super Thanks. Ya, siapa tahu teman-teman ada yang mau ngapresiasi, yo nggak masalah, Mas Tulus tunggu. Mas Tulus akan ucapkan terima kasih, oke? Terima kasih banyak untuk orang-orang yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekedar untuk teman tidur juga nggak masalah. Mau jadi apa juga terserah ya. Yang menilai itu jenengan dan saya hanya bisa menjalani dari apa yang jenengan lihat. Sekali lagi jangan ngecap orang dari apa yang sedang dia tampilkan. Tapi coba dekati, coba pahami, baru kamu bisa, oh ternyata orangnya begini, oh ternyata orangnya begini. Ya, ikuti kata hati kamu, jangan kata orang lain ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak enak. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mimpi indah orang baik. Dah. Aduh, silau mata gue gak enak. Enak banget, mati dah.